Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu atas hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan semua karena Engkau. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkarya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan kami puji. Layaklah Tuhan Engkau kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita naikkan pujian ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada
saja layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Mari kita semua naikkan layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Layaklah Tuhan. Hanya Kau ya Tuhan. Ya layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu Yesus. Kami mau terus Tuhan menghormati-Mu Tuhan. Kami mau terus sujud di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Tuhan. Kami mau terus kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan setiap hari, yaitu firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pujian dari awal, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
akan segala kebaikan-Mu, penyertaan, perlindungan, pembelaan, bahkan jaminan untuk keselamatan. Sesungguhnya kami ini tidak layak Tuhan, cuma hanya karena kasih-Mu, cuma hanya karena belas kasihan-Mu, sehingga kami ada seperti hari ini. Dan inilah ucapan syukur yang keluar dari dasar hati yang paling dalam, dan kami mengagungkan Engkau. Dan cuma itu yang kami bisa lakukan buat Engkau Tuhan, untuk membalas semuanya itu, untuk mengingat dan selalu ingin dekat kepadamu, adalah ucapan syukur. Pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami di rumah-Mu, dan kami datang kepadamu, mungkin dengan banyak kekurangan, mungkin dengan banyak kelemahan, tetapi Tuhan, Kau melihat hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh ingin selalu dekat dan bersama dengan Engkau. Dan hidup yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini, itulah anugerah dan bukti bahwa Engkau menjagai dan menyertai kami. Biar kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya semua itu menjadi bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Dan hari ini ketika kita masih ada, itu adalah satu bukti bahwa Tuhan terus menjagai kita, terus memelihara kita. Bagaimana dengan seminggu yang kau lewati? Tuhan baik, walaupun Dia tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Artinya akan ada petir, ada badai, begitu ya. Tapi Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Bisa banyak masalah kita hadapi, bisa banyak persoalan kita hadapi, Dia akan buat kita jadi menang dengan kekuatannya, bahkan lebih daripada pemenang. Ketika kita masih ada, itu satu bukti bahwa Tuhan terus menjagai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, dan itu adalah janjinya dalam firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini tentunya Tuhan juga enggak pernah ngajarin yang susah-susah gitu ya. Bagaimana harus kita lakukan, harus nyebrangin laut dulu, harus naik gunung dulu untuk mendapat firman. Enggak, Dia itu tentu juga tahu keberadaan kita, dan Dia ajarkan kita untuk hal-hal yang mudah, lalu Dia memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukannya, dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya, dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Oke, kita akan baca satu ayat favorit kita, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ajarkan bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ini adalah gampang-gampang susah, susah-susah gampang, begitu ya. Ini sederhana banget, yaitu tentang mengucap syukur. Tapi kata Rasul Paulus, dalam segala sesuatu, gampang-gampang susah, gampang diucapkan gitu ya, tapi susah
dilakukan. Atau susah-susah gampang, susah diucapkan, gampang dilakukan, sama saja. Ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa gampang diucapkan? Ya kan lidah tidak bertulang, bukan? Begitu. Tapi gampang juga mengucap syukur ketika segala sesuatunya lagi keadaan baik. Semuanya berjalan lancar, semuanya lagi seneng, lagi sehat, semuanya baik, gitu ya. Anak-anak baik, suami baik, istri baik, rezeki baik, bisnis baik. Itu kita mengucap syukur. Itu gampang. Tetapi kata senantiasa ini berarti dalam segala keadaan. Ketika segala sesuatunya tidak seperti yang kita harapkan, ya toh, kan kita bilang bahwa Allah itu tidak menjanjikan sesuatu, artinya dalam tanda kutip langit yang selalu cerah begitu. Artinya mungkin saja Tuhan izinkan berbagai ujian itu datang. Nah, disitulah Rasul Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sukar, itu pun sukar menurut kita ya. Dalam keadaan yang sukar menurut kita, terlebih lagi kita akan bisa mengucap syukur dalam keadaan yang senang menurut kita. Artinya kalau yang berat menurut engkau aja bisa kau lewati, apalagi yang mudah tentunya. Nah, mengucap syukur ini hal penting. Karena ketika kita bisa mengucap syukur, Allah akan menambahi. Bukan menambahi beban maksudnya ya. Menambahi kekuatan kita. Ketika engkau terima berkat, misalnya nih ya kan, enak toh kalau ngomong berkat, halo. Ketika engkau menerima berkat, ketika engkau bisa mengucap syukur, ya artinya terima kasih Tuhan, engkau mempercayakan aku. Ketika engkau bisa mengucap syukur, lalu Dia akan menambahi. Terus bagaimana kalau nggak bisa mengucap syukur? Ada yang bertanya begitu. Tuhan itu tetap mengasihimu, ya. Dia ingin engkau mengucap syukur karena Dia ingin menambahi. Kalau engkau belum bisa mengucap syukur, berarti cuma segitu doang. Halo. Ya, kita mengerti bahwa semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kata Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika hal yang tidak baik, engkau masih bisa mengucap syukur. Aku kasih jempol, nih hebat. Jempolnya 2 deh. Ya, itu berarti engkau seorang yang dewasa dalam iman. Bukan cuma dewasa umurnya doang loh. Nah, kenapa sih Rasul Paulus itu tiba-tiba engkau harus begitu? Rasul Paulus memberikan rahasia. Ada rahasianya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang harus mengucap syukur. Oke, ayo kita bahas bersama. Rahasia apa kira-kira yang akan dikasih tahu oleh Rasul Paulus kepada kita juga hari ini? Kita akan baca Kolose. Kolose pasal 1 mulai ayat yang ke-26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, satu rahasia besar, dan rahasia ini turun-temurun. Dan rahasia ini betul-betul sangat dibutuhkan, kata Rasul Paulus. Dan ini cuma diberikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus-Nya, artinya orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Tentunya bukan cuma kepada jemaat Kolose saja, tetapi hari ini juga rahasia itu diberitahukan kepada kita. Yaitu, kata Rasul Paulus, rahasianya adalah bahwa Kristus
ada di tengah-tengahmu, bahwa Kristus ada bersama dengan engkau, bahwa Kristus ada di keluargamu, bahwa Kristus juga ada ketika engkau berbisnis. Itu rahasianya. Sehingga engkau, saya, kita semua bisa mengucap syukur. Suatu ketika ada 10 orang kusta. Saat itu penyakit kusta itu adalah penyakit ya katakanlah penyakit kutukan lah begitu. Kalau boleh kita terjemahkan, karena saat itu kalau sakit kusta itu enggak boleh deket-deket berhadapan dengan orang, apalagi ngobrol-ngobrol. Hukumnya rajam, hukuman mati, dan dikucilkan gitu ya. Udah deh kalau udah sakit gituan. Dan ini bukan sendirian, 10 orang bernasib sama. Lalu Yesus ada di situ. Yesus bilang, pergilah hadapkan dirimu kepada imam. Terus mereka berangkat. Dan dikisahkan di situ, lalu mereka tahir, artinya sembuh. Kenapa? Karena Yesus ada. Karena Yesus ada. Ada yang mati udah 4 hari. Gak usah disebut namanya, kau harus tahu loh. PR ya, harus tahu ya. Si Maria sedih. Bilang begini, aku tahu bahwa kebangkitan itu ada. Marta bilang, kalau engkau datangnya gak terlambat, saudaraku tuh gak mati. Yesus ada di situ. Dan mujizat terjadi. Ada seorang perempuan, maaf kata nih, juga bukan perempuan baik-baik. Orang-orang bilang, ini mah sampah masyarakat. Pelakor ya, tahu ya? Kalau nggak tahu, kau tanya sama anak-anakmu. Aduh, ini wanita mungkin ya, apalah arti hidupku. Ketemu orang aja juga orang mencibir. Dan ketika dia mau ngambil air, itu pun ngumpet-ngumpet. Ketika orang-orang nggak ada, lagi sepi, dia harus ambil air toh. Ambil air buat kebutuhan hidupnya di rumahnya. Dan dia bertemu dengan Yesus. Yesus ada di situ. Lalu berubah hidupnya. Dia mulai mengerti dan Allah pakai hidupnya. Hidupnya yang tadinya terbuang sia-sia menjadi hidup yang berguna. Dia mulai mengerti, dia paham. Karena ada Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, ada rahasia besar yang aku mau kasih tahu. Rahasia turun-temurun. Dan rahasia itu cuma bagi umat kudusnya. Tentunya bagi kita-kita. Kita harus ingat selalu. Kalau yang belum tahu, harap engkau jadi tahu. Bahwa sesungguhnya Yesus ada bersama dengan engkau. Yesus ada bahkan di dalam hatimu. Dan karena Yesus ada, tenanglah kita. Dia sudah buktikan, dia lakukan sesuatu. Apa yang sukar, yang sulit, Yesus lakukan. Maka dari itu Rasul Paulus bilang, bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa? Yaitu karena suatu rahasia besar dikasih tahu, Yesus ada bersama dengan engkau. Berikutnya, satu lagi ya, kita baca Mazmur. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu
goyah. Rasul Paulus bilang, bersukacitalah dalam segala hal, ucap syukur. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang, aku kasih tahu rahasianya nih, bahwa Kristus bersama dengan engkau. Jadi engkau nggak usah gelisah, nggak usah takut, karena ada yang kuat siap untuk bersama dengan engkau. Kau harus tetap berdiri, bisa mengucap syukur. Dan Allah akan menambahi kekuatanmu, Dia menambahi imanmu, Dia tambahi berkatmu. Aku kasih tahu rahasianya. Dan yang berikutnya dikatakan di pemazmur, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan, enggak akan dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar, ada yang benar? Kagak ada, cuman Yesus doang yang benar. Kalau orang nih ya, siapa saja deh, dikorek-korek ya, dikorek-korek, dicari-cari kesalahannya, ada nggak? Pasti ada kecuali Yesus. Yesus dikorek-korek ya, dicari-cari ya. Kata Pilatus, aku tidak mendapatkan kesalahannya. Makin dikorek makin benar, makin dicari makin benar. Itu Yesus. Beda dengan manusia. Kalau manusia makin dicari-cari banyak kesalahannya. Nah, orang benar. Jadi nggak ada yang benar. Lalu kita dibenarkan ketika kita percaya kepada Yesus. Tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Ya, bisa goyah loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika menghadapi sesuatu ya, apalagi seperti dikatakan oleh Habakuk, aku melihat kebenaran berlaku terbalik keadilan, itu bisa goyah. Bahkan dalam kitab lain, aku hampir tergelincir ketika aku lihat orang fasik itu hidupnya enak, gemuk-gemuk. Ya bukan gemuk, maaf kata engkau yang overhead karena sukacita, bukan itu. Maksudnya kok bisa begitu gitu ya. Aku hampir tergelincir. Dan seterusnya ketika aku datang di rumah Tuhan, aku lihat anugerah Tuhan, dikasih tahu mereka itu bisa jatuh hilang, habis neraka urusannya. Halo. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya artinya bisa loh, bisa goyah. Tapi Allah cepat-cepat turun tangan. Oleh sebab itu serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bagaimana engkau bisa serahkan kepada Tuhan kalau engkau sudah jauh dari Dia? Bahkan engkau sudah lari, engkau sudah meninggalkan. Seperti si bungsu itu. Dia sudah lari, makin dia jauh makin jatuh terpuruk. Ini firman berkata begitu. Itu sebabnya serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Artinya engkau tetap dekat sama Dia. Engkau mengandalkan Dia. Harapanmu cuma Dia. Engkau serahkan kepada Dia yang tidak akan mengecewakanmu. Mati aja berani. Karena untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Rasul Paulus bilang, serahkan segala khawatirmu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan. Sepatutnya lah, seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya kita bisa bersukacita dan mengucap syukur senantiasa. Karena Yesus bersama dengan kita. Dan karena Allah tidak membiarkan sampai kita goyah. Artinya Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin banyak hal di mana seakan-akan kita udah putus asa. Mungkin banyak hal seakan-akan kita udah hilang pengharapan. Dulu sih punya pengharapan. Kayaknya setelah bertahun-tahun aku jalani sia-sia dan sia-sia. Kasep sudah habis, hancur. Tetapi Tuhan angkat kita. Dia pegang tangan kita. Artinya dalam tanda kutip, Dia basuh air mata kita. Dia ubah menjadi senyum. Dia ubah menjadi sukacita.
firman Tuhan berkata, bahkan lembah air mata dia ubah menjadi lembah yang bermata air. Artinya lembah yang bermata air tuh lembah kesukaan, berkat, kesembuhan itu diberikan kepada kita. Padahal sebelumnya adalah lembah air mata. Apa sih lembah air mata? Dalam tanda kutip, isinya kedukaan, kecewa, marah, apalagi itu hopeless, nggak ada pengharapan. Itu lembah air mata, dan Tuhan sanggup untuk merubahnya. Halo, sekarang kita bisa ya. Sekarang kita bisa, seperti yang Rasul Paulus katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Katakan, Tuhan terima kasih hari ini firman-Mu melalui Rasul Paulus memberikan aku kekuatan, dan aku tidak lagi perlu khawatir, karena ada rahasia yang sekarang aku tahu, bahwa Yesus bersama dengan aku, dan aku tahu bahwa Dia tidak akan membiarkan aku jadi goyah. Tetaplah terus berjalan dengan Tuhan, tetaplah dalam rencananya, andalkan Dia dalam setiap rencanamu, dan Tuhan akan membuka jalan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Oke, tetap setia, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukannya bagi engkau, bagi kita semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tetap kuat, tetap semangat, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami keyakinan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukur, bersukacita senantiasa. Dan kami tahu sekarang karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami tahu sekarang bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami goyah. Engkau akan memberikan kami kekuatan, dan kami akan bangkit. Kami akan berjalan terus bersama dengan Engkau, dan kami akan lihat kemuliaan demi kemuliaan, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, dan kami yang goyah, kami yang khawatir, kami yang merasa gelisah, hari ini Engkau menjamah kami secara pribadi. Hari ini Engkau memberikan kekuatan dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan kami terus sujud mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Biar kiranya segala sesuatunya terjadi adalah seizin Engkau, dan Engkau tidak pernah memberikan yang jahat, tetapi Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap firman-Mu itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, dan kami terus memuliakan Engkau. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau percayakan, yang berniaga, yang berdagang, yang bekerja, atau kami yang mungkin masih menjadi seorang mahasiswa atau pelajar sekalipun, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus melanjutkan hidup kami. Selangkah demi selangkah kami adalah bersama dengan Engkau. Dalam kekuatan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kesehatan yang Kau berikan. Dan itu semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, sampai kami bertemu dengan Engkau. Jaminannya adalah surga ketika kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menjangkau, kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memberikan damai sukacita, membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami mengucap syukur, bukan cuma diberkati, kami jadi berkat, dan kami menyaksikan karena kami mengalami bahwa pertolongan-Mu itu terus menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkau
turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia